kendali di sini ya. Saya mau ke Bang Willy dulu soal legal standing. Bang Willy, ini selain PDI Perjuangan ada kader Nasdem juga yang mengajukan gugatan. Jadi dari 6 pemohon itu salah satunya adalah kader PDI Perjuangan dan salah satunya adalah kader Nasdem. Ini disadari ini representasi partai atau memang ada yang memainkan, Bang Willy? Yang jelas Yono Supandi kader Nasdem yang expired. Oke. Ya, jadi kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu kalau kita beli barang dimakan bisa keracunan, bisa mati kita. Ini artinya masih jadi kader atau enggak? Nah, artinya kalau expired kan sudah tidak layak makan. Oke. Artinya yang bersangkutan sudah tidak memiliki hak mengatasnamakan Partai Nasdem. Apalagi sesuatu hal yang bertentangan secara fundamental prinsip bagi partai sendiri. Yono Supandi itu memang pernah menjadi kader Partai Nasdem. Tapi pasca Kongres 2019, Nasdem membuat sebuah peraturan partai, semua anggota partai, fungsionaris dan pengurus partai harus melakukan registrasi ulang. Dan dia tidak registrasi ulang? Dan dia tidak memiliki KTA yang baru. Saya sudah memverifikasi itu dan membuat rilis kepada publik yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Nasdem lagi. Oke. Karena sudah tidak tercatat di dalam nomor induk kepartaian Partai Nasdem. Tapi kok bisa mengaku sebagai Partai Nasdem, sebagai kader Partai Nasdem, Anda menilai ataupun menginvestigasi apakah ini ada yang memainkan atau memang seperti apa? Ya kalau orang ngaku-ngaku boleh aja Lana. Tapi saya nggak mau berandai-andai. Karena berandai-andai ini dekat dengan pintu setan. Karena kalau tadi katanya kuasa hukum pemohon ini legal standingnya sudah memenuhi syarat semua. Ya, harusnya kalau itu mengatasnamakan Partai Nasdem, yang bersangkutan sudah tidak anggota Partai Nasdem, bukan hanya kader. Tapi yang bersangkutan sudah tidak anggota Partai Nasdem. Anggota Partai Nasdem berarti tidak berhak. Artinya itu sudah gugur dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini. Nah, saya ini Pak Kuasa Hukum kebetulan Wakil Ketua Badan Legislasi. Apa yang Anda sampaikan tadi itu sangat kontradiktif. Kalau Anda lihat produktivitas 2019-2024 ini kan masih tahun berjalan 1,5 tahun lagi kan. Sudah 58 undang-undang Pak. Ya. Jadi hidup ini kalau dalam pepatahnya Bung Ferry ini sekali air besar, sekali tepian berubah. Jadi kenapa produktivitas 99-2004 itu tinggi? Karena waktu itu legislasi heavy Pak. Jadi sekarang parlemen itu ada tren barunya. Kalau belajar dari Bung Andreas itu, dari Bundestag itu namanya sekarang oversight heavy Pak. Jadi kan tugas dan fungsi parlemen itu 3. Tidak hanya legislasi, tidak hanya anggaran tapi pengawasan. Jadi undang-undang yang sudah dibikin itu memiliki kendala, aturan turunannya nggak ada, efektivitas pelaksanaannya bagaimana, aktor-aktor pelaksanaannya bagaimana, maka kemudian parlemen yang kontemporer, parlemen yang kekinian itu fungsinya adalah pengawasan. Yang kedua, Nana, ini kan berbicara tentang yang terbuka ini adalah spiritnya adalah representasi. Jadi secara historis, partai ini berulang kali digagalkan sebagai, digugat lah bukan digagalkan. Yang terakhir itu adalah pemberontakan Prancis 68. Bagaimana partai buruh Prancis yang berkuasa waktu itu dianggap tidak aspiratif oleh gelombang massa yang besar menggulingkan De Gaulle. Jadi partai kalau kita berdebat tadi itu memang di dalam relasi sosial yang kontemporer pasca runtuhnya tembok Berlin dan runtuhnya Soviet Union itu menjadi fasilitator. Jadi dia menjadi sebuah instrumen yang sangat terbuka. Jadi dia tidak terjebak dengan oligarki yang kemudian seperti lagu Iwan Fals di saat kita Orde Baru itu, wakil rakyat bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Jadi kalau ini tertutup, inilah spirit saya aktivis 98 untuk kemudian memperjuangkan kita akan turut serta di partai. Bukan hanya itu, kita ingin representasi ini, anak petani dari Padang Panjang sana bisa jadi anggota dewan, anak tukang kayu dari Surakarta sana bisa jadi anggota dewan. Jadi prinsip keterbukaan itu adalah spirit demokrasi. Itulah representasi rakyat dan kedaulatan secara langsung. Nah, ketika harusnya kalau kita berbicara naskah akademiknya dari awal, itu adalah spiritnya bahkan lebih progresif. Waktu itu ada tawaran tentang distrik.
Oke. Jadi ya. Kita nanti masuk ke situ soal listrik. Oke. Jadi, konsep-konsepnya adalah bagaimana kita tidak memundurkan demokrasi. Cukup sudahlah di zaman dahulu kita beli kucing dalam karung. Oke. Jangan kucing hitam, kucing putih ini, atau kucing belang. Kita harus kemudian memajukan kemudian prinsip-prinsip keterwakilan representasi ini dengan berbasiskan antroposentris. Apa yang Ferry bilang tadi, ini orang kadang-kadang nggak ada baktinya pada dapil, nggak ada perbuatannya, tapi karena itu perintah partai, komando partai harus dijalankan. Nah, jadi prinsip inilah demokrasi ini berjalan untuk kemudian proses kualitatifnya terus kemudian kita majukan, bukan kita mundurkan. Oke, tahan dulu Bang Willy. Saya ingin tanya tadi soal legal standing, sudah dibantah oleh Bang Willy bahwa itu bukan kader Partai Nasdem lagi. Jadi apakah tetap memenuhi legal standing pemohon yang mengajukan gugatan? Jadi dia sebagai kader Nasdem, kita tidak tahu sejauh apa dia peranan dia di Partai Nasdem. Yang jelas dia menyerahkan ada kartu anggota dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Partai Nasdem. Mengenai kebijakan Partai Nasdem itu internal beliau, kita terima. Tapi dengan ada jawaban ini dan sudah dibantah bahwa yang bersangkutan bukan kader Partai Nasdem, apakah ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi legal standing dari klien Anda sebagai Karena pemohon? kita mengajukan ini sebagai permohon di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai perseorangan. Jadi kita juga sampaikan ke Pak Willy, dia sebagai perseorangan. Nah, berarti kalau sebagai perseorangan lucu itu. Tidak berhak menggunakan atas nama partai. Ini kemudian merusak Partai Nasdem. Jadi Anda juga harus standing ini adalah bahwa dia punya dasar. Kenapa dia bisa menguji ini? Karena dia punya pengalaman secara personal, merasa dirugikan sebagai anggota partai. Ini terbuka, merugikan dia, biaya yang mahal, sosialisasi yang terlalu mahal. Setelah itu dia tidak bisa berperan lebih besar dari partai karena partai ujung-ujungnya adalah biaya. Walaupun jadi ini tidak bisa serta-merta ada kerugian secara material dari pemohon. Ini asumsi yang sangat gebrau ya, sangat benar-benar sangat sesat. Bahwasanya dengan tertutup itu kemudian akan meminimalisir politik uang. Itu sesat. Gini, kalau toh politik uang ini kan cuma konversi dari proses pemilu sebelumnya yang menjanjikan, gue bangun masjid ya, gue bangun jembatan ya, gue bangun rumah ibadah ya. Nah proses ini kemudian karena uang lebih liquid kemudian dia bergeser ke uang. Tapi dengan tertutup pun belanjanya akan dilakukan oleh nomor urut 1 atau 2. Jadi tetap aja ini tipuan saja, cuma kemudian hari ini kita makan Nana yang bayar ya, besok Ferry ya. Kalau ini enggak. Karena gua nomor 1, kata Bang Andreas, gua aja yang traktir lu. Lu kan cuma sweetness saja gitu. Jadi inilah kemudian sweetness itu terjadi di mana-mana. Nah ketika dia terbuka, everybody memiliki equal opportunity, equal right. Inilah kemudian bagaimana spirit renaissance itu antroposentris. Maka kemudian kita harus berbicara tentang sejarah kepartaian. Partai ini bukan mesin yang mati begitu saja. Dia sebuah organisme yang berdialektika, beradaptasi dengan lingkungan. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tujuannya apa dan kenapa PDI Perjuangan ngotot sekali ingin proporsional tertutup dan kenapa Nasdem juga tetap ingin terbuka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.